Baik saudara, kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita memiliki aset yang tepat. Kenapa saya sajikan materi ini? Karena sebagian besar masyarakat di Indonesia masih salah kaprah tentang mengenai hal aset ini. Jadi banyak orang itu mengira sesuatu yang dikira aset itu ternyata bukan aset ya. Jadi bagaimana kita memilih aset yang tepat? Nanti saya akan bahas sama-sama di sini supaya Anda bisa mengerti dan aset ini yang nantinya akan bisa membuat hutang Anda menjadi lunas. Oke, seperti apa aset yang tepat itu? Mari sama-sama kita bedakan, saudara. Kita bedakan ya. Di sini ada gambar dua sapi. Maksud saya bukan dibedakan mana yang terawat dan yang tidak terawat tentunya ya. Kita bedakan mana yang merupakan aset yang tepat. Kali ini kita belajar dari seorang petani ya, seorang peternak sapi. Seperti apa dia membedakan, seperti apa seharusnya kita membedakan sebuah aset itu. Sebagai contoh di sini ada seorang petani, dia yang membesarkan sapi, kemudian pada saat sapinya besar, kemudian sapi itu dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ya, ini disebut oleh Robert Kiyosaki sebagai capital gain. Jadi orang yang berinvestasi dengan capital gain, ciri-cirinya adalah beli murah dan dijual mahal. Ya, itu ciri-cirinya capital gain. Jadi nanti saya akan jelaskan dengan gamblang bagaimana capital gain ini. Dan ini yang satunya adalah sapi perah, di mana sapi perah itu tidak dijual sapinya, tapi justru kita perah susunya dan susu tersebut yang kita jual, sehingga menghasilkan penghasilan yang rutin setiap bulannya. Itu yang kita namakan sebagai investasi cash flow. Nah, investasi yang fokusnya ke cash flow ini nanti yang akan bisa menjadikan Anda itu mendapatkan passive income. Ya, mari kita bahas sama-sama apa bedanya secara lebih mendalam tentang capital gain dan cash flow. Ya, capital gain seperti ini. Jadi contoh pada saat Anda selain sapi tadi ya, Anda membeli rumah. Misalnya Anda membeli sebuah properti dengan harga yang murah dan tahun-tahun berikutnya harganya naik, kemudian Anda jual properti tersebut sehingga Anda mendapatkan capital gain, Anda mendapatkan margin atau keuntungan yang besar. Ya, tapi kan propertinya sudah dijual sehingga setelah dijual ya Anda tidak punya lagi gitu loh. Atau Anda harus membeli kembali properti yang murah lagi misalnya. Nah, itu disebut sebagai investasi dengan capital gain yang sebetulnya nanti kita tidak belajar tentang capital gain di sini, tapi justru kita belajar tentang cash flow. Seumpamanya Anda juga membeli properti atau rumah tersebut nanti tidak dijual, tetapi justru dibuat kos-kosan, sehingga tiap bulan bisa menghasilkan cash flow yang baik untuk Anda. Dan cash flow inilah nanti yang menghasilkan passive income untuk Anda. Jadi beda ya investasi, sama-sama kita mengeluarkan uang, sama-sama kita membeli sebuah aset, tapi aset itu sifatnya berbeda ya, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau kurang jelas saya jelaskan lagi di sini. Misalnya ada orang yang beli tanah ya. Kalau sifatnya adalah capital gain, orang tersebut sifat untuk mencari capital gain, maka tanah tersebut akan dikapling kecil-kecil sehingga kaplingan kecil-kecil tersebut akan dijual sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar ya. Nah, beda dengan orang yang berpikir secara cash flow. Kalau berpikir secara cash flow, maka tanah tersebut akan disewakan. Jadi tanahnya tetap jadi milik orang tersebut, tapi hasil sewanya itulah yang digunakan untuk penghasilan ya, atau untuk membayar hutang, untuk memperbanyak asetnya atau apapun. Intinya kita di sini nanti akan berfokus pada cash flow. Nah, saudara, contoh yang lebih real lagi seperti ini ya. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan aset yang bisa menghasilkan cash flow? Sebagai contoh, misalnya Anda punya duit nih, Anda punya uang 12 juta. Kalau Anda punya uang 12 juta, misalnya dibelikan seekor sapi, ya. Di sini kenapa saya contohkan sapi? Karena ini hanya sebagai contoh saja, karena sapi itu mudah sekali kita lihat ya, kita gambarkan ya. Misalnya, sapi perah ini setiap bulannya menghasilkan susu dan bisa menghasilkan keuntungan atau uang sebesar 2 juta tiap bulannya. Loh Mas Ali, apa mesti setiap sapi perah itu menghasilkan 2 juta per bulan? Belum tentu. Sekali lagi di sini saya bilang pada Anda bahwa saya hanya mencontohkan saja. Sebagai aset yang sehat itu contohnya seperti ini, aset yang baik itu contohnya seperti ini. Dan belum tentu sapi perah itu menghasilkan 2 juta, belum tentu sapi perah juga merupakan aset yang baik, belum tentu. Tergantung nanti seperti apa Anda memilih aset tersebut ya.
dan seperti apa pengalaman Anda nantinya, skill Anda itu nanti akan diolah di sini. Tapi pada intinya sekali lagi saya tekankan pada Anda, saya hanya mencontohkan saja. Apabila Anda punya uang 12 juta dan ternyata Anda belikan seekor sapi, sapi perah yang menghasilkan 2 juta sebulan, itu bisa menjadi gambaran sebagai aset yang baik. Kenapa? Karena bulan berikutnya dia akan menghasilkan 2 juta lagi, 2 juta lagi, dan sampai 6 bulan Anda bisa menghasilkan seekor sapi lagi, karena uang di sini 12 jutanya digunakan untuk beli sapi kembali. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita memperbesar pasif income-nya. Jadi uangnya ini akan kita gulungkan lagi menjadi seekor sapi lagi, dan sapi ini akan menghasilkan sama-sama. Sapi pertama menghasilkan 2 juta, sapi yang kedua menghasilkan 2 juta juga, jadi totalnya 4 juta tiap bulan. Jadi pasif income Anda sudah meningkat. Cuman memang Anda belum mendapatkan, belum merasakan keuntungannya. Kenapa? Karena digulungkan kembali ya. Contohnya seperti ini, digulungkan lagi atau dibelikan lagi, diputar lagi, istilahnya seperti itu. Dalam bulan berikutnya Anda dapat 2 juta dari sapi yang satu, sapi kedua juga dapat 2 juta, bulan ketiga pun seperti itu, seperti ini ya, dapat 2 juta lagi. Sehingga apa? Dalam waktu 3 bulan kemudian Anda bisa membeli seekor sapi lagi. Nah, saudara, inilah keuntungannya apabila kita memiliki aset yang sifatnya adalah cash flow. Sehingga dalam waktu beberapa bulan saja Anda punya 3 ekor sapi, dan di sini passive income Anda, cash flow Anda merupakan passive income Anda adalah 6 juta sebulan. Nah, ini adalah tujuan kita mendapatkan passive income 6 juta sebulan. Karena di sini contohnya sapi, ya mudah-mudahan Anda bisa lebih mudah menggambarkan, dan nanti kita akan belajar secara kreatif bagaimana kita memiliki sebuah aset, bagaimana kita memiliki sebuah aset yang menghasilkan cash flow yang baik untuk Anda, dan aset itu tidak mesti adalah properti, tidak mesti sapi, tidak mesti apapun ya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Semua hal itu sebetulnya bisa menjadi aset, asalkan Anda memiliki skill untuk merubahnya menjadi aset yang baik untuk Anda. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.